Oke, selamat bergabung di Amik Medicom bagi adik mahasiswa baru. Ya, perkenalkan nama saya Ari Chandra Panjaitan. Saya yang akan membawakan mata kuliah kalkulus, ya, kalkulus yang akan disampaikan dari pertemuan 1 sampai 14, ya. Nanti di antara pertemuan 1 sampai 7 itu nanti ada ujian tengah semester atau kita sebut ujian mid untuk pertemuan setelah pertemuan 7 ya. Nah, setelah pertemuan 7 ada mid atau ujian tengah semester, nanti masuk pertemuan 8 sampai nanti di pertemuan 5 ya, nanti 8 ya. Maksud pertemuan 8 topiknya nanti sampai dengan 14 nanti baru ujian akhir semester. Jadi nanti totalnya semua ada 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan itu ada sudah di dalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan hari ini selalu dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan adik-adik juga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap jaga kesehatannya, khususnya yang ada di Medan maupun di luar kota Medan ya. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita bisa kuliah tatap muka langsung ya, jadi bukan melalui video lagi tapi langsung tatap muka ya. Karena hari ini belum bisa karena situasi pandemi COVID-19 yang masih tinggi di kota Medan, jadi mengakibatkan kita untuk tetap kuliah secara online atau daring. Ya, adik-adik, di pertemuan yang pertama ini, ya, pertemuan pertama ini kita akan bicara atau kita akan menjelaskan mengenai perkuliahan topik ini, yaitu pada topik pertidaksamaan. Saya share screen dulu ya, biar enak kita membahasnya. Ya, pertemuan pertama ini adalah bicara mengenai pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan kalau kita lihat, saya jelasin nih ya. Ya, pada topik pertidaksamaan jadi adik-adik sebelum perkuliahan ini biasanya sudah diberikan catatan mahasiswa yang sudah dikirimkan oleh koordinator lokasi. Jadi adik-adik bisa menggunakannya ya. Baik, CM ini yang nantinya akan adik-adik baca, ya, yang akan adik-adik baca sebelum perkuliahan minggu depan. Jadi mudah-mudahan di pertemuan minggu depan itu tidak ada persoalan lagi ya. Oke. Ya, kalau yang perlu kita pahami di pertidaksamaan ini nanti subtopiknya itu mengenai yang pertama adalah pertidaksamaannya, pertidaksamaan, lalu bentuk-bentuk pertidaksamaan. Oke. Kalau kita bicara pertidaksamaan, ya, kita bicara pertidaksamaan, maka yang perlu kita perhatikan adalah untuk melihat
lambang atau notasi, ya, notasi dari pertidaksamaan. Yang pertama itu, ya, yang pertama itu lebih kecil, ya. Kalau lebih kecil itu kita notasikan ya dengan tanda ini lebih kecil. Yang kedua lebih kecil atau sama dengan. Nah, ini kita notasikan dengan gini. Yang berikutnya lebih besar. Dan yang berikutnya lagi lebih besar atau sama dengan. Ya, nanti ini simbol ya, pakai sama dengan. Ini adalah simbol atau notasi pada pertidaksamaan. Oke. Nah, dalam pertidaksamaan ini juga kita perlu memahami sebuah konsep ya untuk menyelesaikan dalam garis bilangan. Maksudnya bagaimana? Ya, sini saya ambil contoh seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan bentuk pertidaksamaan yang 4 ini ke dalam garis bilangan, ya. Garis bilangan. Maka garis bilangan itu akan melihat atau arah garis bilangan tersebut akan tertuju kepada notasi tersebut. Misal gini. Jadi dalam garis bilangan itu kalau kita ambil lebih kecil ya. Yang notasi yang pertama nih. Ya, lebih kecil. Kecil, maka simbolnya ini ya. Dalam lebih kecil itu, kalau kita ambillah garis bilangan, ini titiknya titik 0, ya. Ini -1, ya, -2, next -3. Ini 1, ini 2, ini 3. Ini yang positif, ini yang negatif, ya kan? Kalau dalam garis bilangannya saya ambillah di sini titiknya, ya, titik. Saya belum bicara, nah ini titiknya, ya. Oke, saya hapus dulu. Nah, ini dulu titiknya ya. Nah ini titiknya nih, ya. Nanti ada perbedaannya. Dari titik 2 ini saya buat kurva, ya kan? Saya buat tanda panah seperti ini. Tanda panah ini memiliki kurva, ya. Ini kurvanya. Oke. Kalau ini titiknya 2, arah panahnya ke kiri, berarti ini melambangkan dia lebih kecil, ya kan? Lebih kecil. Nah, dari lebih kecil ini kita bisa lihat ada himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya bagaimana? Himpunan penyelesaiannya itu kita tuliskan HP titik 2 buka kurung kurawal X, di mana X ya lebih kecil dari 2. Nah, dan X itu elemen dari bilangan real, tutup kurung kurawal. Ini yang perlu kita baca. Apa maksudnya X di mana X lebih kecil dari 2 dan X lebih elemen dari bilangan real? Kalau tanda lebih kecil, misalnya lebih kecil dari 2, mana anggotanya? Ya,
Anggotanya mana? Anggota. Himpunannya mana? Kalau lebih kecil dari 2, maka anggotanya ya lebih kecil dari 2 itu anggotanya 1. Oke, 0 ya. Next minus 1. Next minus 2 dan seterusnya. Ini kalau lebih kecil. Terus kalau dia pakai sama dengan, kalau misalnya lebih kecil sama dengan 2, anggotanya mana? Nah, kalau dia lebih kecil sama dengan 2, maka anggotanya dimulai dari 2, 1, ya. Next, 0, minus 1, dan seterusnya. Oke. Ini anggota kalau dia lebih kecil pakai sama dengan 2. Nah, di sini tadi, ini kan kalau kita buat gini, kalau dia tanda lebih kecilnya, bulatannya itu tidak dihitamkan, ya, ya. Ada bulatan dengan dihitamkan. Ini kalau bulatan, terus dihitamkan bulatan ini. Nah, bulatannya ini bulatan yang tidak dihitamkan. Ini bulatan yang dihitamkan. Atau di hitam lah ya. Nah, ini kalau dia tidak pakai sama dengan, misalnya lebih kecil atau lebih besar. Nah, tapi kalau yang ini dia pakai sama dengan lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Nah, itu bedanya. Kapan saatnya ini dihitamkan? Kalau dia pakai sama dengan. Tapi kalau dia seperti ini tidak dihitamkan karena dia tidak pakai sama dengan. Itu yang perlu saya paham, yang perlu saya pahamkan di sini supaya adik-adik tahu penggunaan kapan dia hitam, kapan dia tidak dihitamkan. Oke, baik, itu ya. Ya, saya lanjut. Sekarang kita lihat dulu ada rumus dari perkalian istimewa ya. Rumus perkalian istimewa. Dalam rumus perkalian istimewa ini, yang perlu kita pahami di sini, ini adalah bentuk dari pangkat 2. Ya. Nah, jadi contoh yang pertama itu X tambah X pangkat 2. Ya, sama dengan, nah, ini yang pertama X pangkat 2, ya, ditambah 2 kali XY tambah Y pangkat 2. Yang kedua, X kurang Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 dikurang 2XY, oke, tambah Y pangkat 2. Kenapa di sini kurang? Karena di sini negatif ya. 2 kali X, 2X. 2X kali Y, kalau dia positif maka 2XY. Tapi kalau dia negatif, 2X kali min Y maka min 2XY ya. Nomor 3, X tambah Y pangkat 3. Maka di sini X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2Y. Nah, ini kenapa dia bisa pangkatnya dikurang? Harusnya kan di sini, jadi kalau dia 3 kali X, ya, 3 kali X, 3X, maka yang 3 ini dikurang 1 pangkatnya, jadi pangkat 2. Jadi 3X pangkat 2, tambah. Sekarang 3 kali
Y. Berarti 3X Y pangkat 2. Oke. Tambah ya Y pangkat 3. Oke. Yang keempat itu kalau dia negatif, X kurang Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 3. Oke. Dikurang 3X pangkat 2 Y tambah 3XY pangkat 2. Nah, ini minus 3 di pangkat 3. Minus di pangkat positif genap, minus di pangkat genap hasilnya positif. Tapi kalau minus di pangkat bilangan ganjil hasilnya negatif. Ya, ingat itu. Yang kelima, X kurang Y pangkat sudah tadi. Yang kelima itu saya hapus dulu. Ya, X pangkat 2 di pangkat 2 ya, X pangkat 2 kurang Y pangkat 2 itu sama dengan ya X kurang Y kali X tambah Y dalam kurung nih. Sekarang yang keenam, X pangkat 3 kurang Y pangkat 3 sama dengan X kurang Y, tutup kurung, buka lagi, X pangkat 2 tambah XY kurang Y pangkat 2, tutup kurung. Oke. Inilah dia yang kita sebut dengan perkalian istimewa. Ya, sifat dari perkalian istimewa yang perlu kita pahami. Oke, dari sini nanti kita akan bisa melihat pertidaksamaan itu dalam bentuk kuadrat. Oke, saya kasih contoh lagi. Kalau untuk menyelesaikannya, misalnya yang pertama itu kita pakai tanda lebih kecil ya. Ini lebih kecil ya. Oke. Pada tanda lebih kecil ini, yang perlu adik-adik perhatikan di sini adalah kalau di sini untuk bentuknya dua variabel ya. Jadi kalau tadi yang ini kan satu variabel saja. Kalau yang ini kan satu variabel saja. Tapi yang di sini kita dua variabel ya. Dua variabel itu ada A dan B misalnya ya. Misalnya di sini A ini B ya. Oke. Nah, ini A dan B. Dari A dan B ini yang perlu adik-adik pahami di sini adalah ini kalau dia lebih kecil ya, tidak pakai sama dengan nih. Kenapa? Karena bulatannya tidak dihitamkan ya. Ini tidak pakai sama dengan, lebih kecil. Maka himpunan penyelesaian dari sini yang bisa kita ambil adalah X di mana X, nah ini X-nya di tengah dulu, baru lebih besar dari A, tapi lebih kecil dari B. X ini elemen dari bilangan real. Maksudnya bagaimana? Ini A ini ya kalau X-nya itu harus lebih besar dari A. Nah, ini kan kurva nih. Ini kurvanya berada di sini harus lebih besar, X lebih besar dari A. Maka berapa nilainya? Ya di sini setelah A lah dia nilainya. Ya kan? Nilainya itu setelah A. Tapi dia X-nya itu lebih kecil dari B, berarti tidak sampai B.
Nah, kira-kira gitulah estimasi atau penyelesaian dari bentuk tanda lebih kecil dari kalau dia pakai dua variabel. Kalau dia pakai kalau tandanya lebih kecil sama dengan, ya ini pakai yang lebih kecil sama dengan, kita baca lebih kecil sama dengan. Pada tanda lebih kecil sama dengan ini, yang perlu ada dipahami, kalau kita ambil lagi pada garis bilangan A dan B, tapi A di sini, ini B, ya, A-nya dihitamkan, ini A, ini B, ini belum hitam, nanti dihitamkan ya. Kalau belum hitam, harus hitam deh. Oke. Ini A, kurvanya. Ya. Oke. Di A dan B ini yang perlu kita pahami di sini adalah berbeda antara soal nomor 1 dan soal nomor 2, atau contoh nomor 1 dan contoh nomor 2. Kenapa? Di sini pakai lebih kecil sama dengan, ya. Nih, pakai sama dengan. Kalau di sini kan lebih kecil saja, tidak pakai sama dengan. Nah, maka himpunan penyelesaian yang dibuat juga pasti berbeda. X di mana X, ya, lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. X elemen dari bilangan real. Nah, kenapa di sini pakai sama dengan? Iya, karena nilainya dimulai dari A. Nilainya dimulai dari B, ya kan? Nah, atau sampai dengan B gitu. Jadi ingat, ini perbedaan lebih kecil, pakai sama dengan dan tak pakai sama dengan. Nah, di sini juga ini tidak hitam, ya kan? Tidak hitam. Kalau ini hitam. Apanya hitam? Bulatannya. Bulatannya hitam. Ya, itu maksud saya. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut di sini. Ini kalau tadi lebih kecil sama dengan, lebih sekarang yang ketiga lebih besar. Lebih besar. Ya. Kalau lebih besar itu simbolnya gini ya, lebih besar nih. Pada kalau dia lebih besar, ya kurvanya itu berada di kanan dan di kiri. Bagaimana maksudnya, Bang? Oke, ini maksudnya ya. Kalau ini tadi A, ini B, ya. Kalau dia lebih besar, kurvanya itu satu ke arah kanan, satu ke arah kiri. Oh, sorry. Ya. Satu ke arah kanan, satu ke arah kiri. Nih. Ini menandakan kalau dia lebih besar. Kalau dia lebih besar itu pasti akan berbeda. Ya. Tandanya lebih besar. Oke. Bagaimana penulisan himpunan penyelesaiannya? HP, ya, X, di mana X lebih besar dari A, ya. Lebih besar dari A, atau X lebih besar, ya,
dari B. Jadi kata atau ada di sini. X elemen dari bilangan real. Ini kalau dia pakai lebih besar ya, ke kanan dan ke kiri. Terus kalau yang satu lagi yang pakai lebih besar sama dengan atau sama dengan. Ini juga kurva ke kanan dan ke kiri. Ya. Ini hitam. Ini hitam. A, B, ini yang ke kanan, dan ini yang ke kiri. Himpunan penyelesaiannya, sorry, lihat himpunan penyelesaiannya, AP, X, di mana X lebih besar sama dengan A, atau X, ya, lebih kecil. Ini tadi ada yang silap di sini. Di sini tadi. Jadi kan ini kalau tadi dia AX ya, X-nya itu lebih kecil di sini ya. Dia ke kiri, kurva semakin ke kiri semakin kecil. Saya kebalik tadi. Nah, di sini lebih besar, ya, ini lebih kecil. Nah, ini juga, ya, jangan salah nanti. Kalau dia positif juga, berarti kurvanya juga ke kiri nih. Ini juga semakin kecil ya. Kecil. Ini lebih besar sama dengan B. Dan X lebih elemen dari bilangan real. Jadi maksudnya gini, kesimpulannya gini ya, yang perlu kita pahamin biar jangan salah paham. Kalau tadi di garis bilangan, ya, di garis bilangan, saya kan nggak sebut di sini positif atau negatif. Nah, tapi kalau dia garis bilangannya negatif, ya, misalkan ini negatif, nah, ini maka dia akan semakin negatif, ya. Garis bilangan di negatif, maka negatif A, maka dia akan semakin negatif. Sebaliknya kalau dia garis bilangan positif, maka dia akan semakin positif. Ya, jadi kalau dia semakin negatif, negatif dia semakin ke kiri ya semakin negatif. Ya. Nah, jadi dari empat contoh soal ini, yang perlu kita pahami di sini adalah yang pertama, untuk lebih kecil atau lebih kecil sama dengan kurva di tengah. Nah, ya. Ya. Kalau dia lebih besar atau lebih besar sama dengan kurva ke kiri dan ke kanan.
ke kiri dan ke kanan. Ini yang perlu kita pahamin ya. Baik, sampai sini saya akan lanjut lagi. Ya, bentuk pertidaksamaan ya. Di bentuk-bentuk pertidaksamaan. Oke. Yang pertama itu pertidaksamaan linier. Ya. Pertidaksamaan linier itu contoh nih. A misalnya 4x dikurang 10 lebih kecil sama dengan 30. Nah, ini 4x kurang 10 lebih kecil sama dengan 30. Ini yang kita selesaikan dulu yang memiliki koefisien atau konstanta yang sama ya. Jadi kalau 4x ini kan nggak ada kawannya. Berarti yang ada kawan itu kan konstanta nih. 10 nih konstanta, 30 konstanta. Berarti 4x lebih kecil sama dengan. Ingat, ketika sebuah variabel ya yang berpindah ruas dari ruas kiri ke ruas kanan atau dari kanan ke kiri, maka tanda berubah. Nah, ini 30 lebih kecil sama dengan 30 minus 10 jadi plus 10. Maka 4x lebih kecil sama dengan 40. Ya, x lebih kecil sama dengan 40 per 4. Maka x lebih kecil sama dengan 10. Oke. Himpunan penyelesaian yang kita buat ya sebelumnya kita gambarkan dulu nih garis bilangannya. Nah, ini garis bilangan. Kurang lurus nih. Saya harus luruskan. Di garis bilangan ini yang perlu kita gambarkan ini, ya. Misalnya di sini nilainya 0 ya, ini minus 1 ya. Ini 2 4 6 8 10. Kita lihat dia garis bilangannya itu bentuknya apa? Kemana? Ke arah kanan atau ke arah kiri? Oh ya, dia ke kiri. Kenapa? Karena pakai lebih kecil, ya. Bulatannya, bulatannya bagaimana? Bulatannya dihitamkan. Kenapa dihitamkan? Karena dia pakai sama dengan. Pakai sama dengan nih. Oke, saya lanjut ya. Nah, tadi kan dia di sini 4x kurang 10 lebih kecil sama dengan 30. Nah, ini 4x lebih kecil sama dengan 40 karena pindah ruas tadi ini dibagi 40 per 4 x sama lebih kecil sama dengan 10. Karena kurvanya berada di sebelah sorry. Kurvanya tadi kurvanya tadi berada di ini kurva yang ini yang nah ini kita lihat ke arah kiri dia. Ini dihitamkan ya. Ini hitam. Maka himpunan penyelesaian dari sini
yang bisa kita himpunan penyelesaiannya adalah X, ya, di mana X lebih kecil sama dengan 10 dan X elemen dari bilangan real. Ini bentuk dari pertidaksamaan tadi. Kalau dia pertidaksamaannya linear. Itu contoh pertama. Ini contoh pertama. Ini kalau dia pertidaksamaannya ini adalah pertidaksamaan yang linear. Oke, saya kasih satu contoh soal lagi yang pertidaksamaan linear biar kita paham. B ya, B. Kalau tadi dia masih ada koefisien, ada konstanta. Sekarang kita lihat dulu kalau dia masing-masing memiliki koefisien dan konstanta. Ini 8 dikurang 3x ya, lebih kecil sama dengan 6x ditambah 18. Oke. Ini konstanta, 8 konstanta, 18 konstanta. Maka yang memiliki variabel x kita satukan. Min 3x, karena sudah min, pindah ruas, jadi min 6x, lebih kecil sama dengan 18, pindah ruas jadi kurang 8. Min jadi tetap min 9x, lebih kecil sama dengan 18 kurang 8, 10. Ya, maka X lebih kecil sama dengan 10 ya. Ini 10 sebentar. Ya, minus 9x. Tadi min 3, jadi ini min 10 per min 9. Jadi X lebih kecil sama dengan min 10 per 9. Nah, ini penyelesaiannya. Oke, jadi kalau ini bentuknya adalah kita lihat penyelesaiannya ini dia ke arah mana nih? Karena kalau dia tadinya tetap ke arah negatif, kurva ini lebih kecil sama dengan, maka kurva ini tetap ke arah kiri juga. Ya, itu yang perlu kita pahami. Jadi kurva itu yang akan menentukan. Karena gini, jadi kita gambarkan dulu kurvanya supaya kita tahu menyelesaikan himpunan penyelesaiannya. Ini kurvanya. Ini titik 0. Ini 1. Ini 2. Ini saya sebut ini min 10 per 1. Ya. Ini min 10 per 3. Ini min 10 per 6. Min 10 per 9. Nah, lebih kecil. Kalau lebih kecil, ya di sini. Ini tempatnya. Ini dia.
Ini lebih kecil. Kurvanya ke arah mana? Ya otomatis ke arah sini juga. Itu kalau dia lebih kecil. Tapi kalau yang di CM itu kebalik tuh. Itu dia buat lebih besar. Makanya ke arah kanan ya. Itu CM yang tidak diperbaiki. Sehingga himpunan penyelesaiannya HP lebih X di mana X lebih kecil, X lebih kecil sama dengan min 10/9. X elemen dari bilangan real. Baik, itu yang pertama. Sekarang kita masuk bentuk ketidaksamaan yang kedua, yaitu ketidaksamaan kuadrat. Ya. Kedua, ketidaksamaan kuadrat. Ini contoh kita ambil soalnya X pangkat 2 dikurang 5X tambah 6 lebih besar 0. Ya. Ini sebelum kita jawab, kita pastikan dulu. Ingat tadi perkalian sifat istimewa. Ya, kita tulis ulang soalnya X pangkat 2 kurang 5X tambah 6 lebih besar 0. Oke. Ya. Oke. Ini kan sifat istimewa. Ini berapa faktorisasinya? Ini X, ini X. Di sini 3, berarti di sini 5. Nah, salah satunya harus negatif. Ini positif, berarti 3 kali berapa hasilnya? 6. 3 kali 2. Ini positif. Di sini positif. Di sini 3. Ya. Oke. Oke. Maka X kurang 3 ya, lebih besar 0. Maka X lebih besar dari 3. Atau pakai sama dengan juga boleh. X tambah 2 lebih besar 0, maka X lebih besar dari minus 2. Oke. Di sini kita bisa buat kurvanya. Kurvanya itu kalau dia pakai lebih besar, ingat dia ke kanan dan ke kiri. Ya. Ini 0 ya. Ini minus 2, ini positif 3. Ini 1 dia ke kanan, dan 1 dia ke kiri. Himpunan penyelesaiannya X di mana X yang pertama itu apa? Lebih kecil dari minus 2, ya kan? Lebih kecil dari minus 2. Atau X lebih besar dari 3. Dan X elemen dari bilangan real. Ini contoh 1 nih. Contoh 2. Ya. Contoh 1 lagi. Yang berikutnya B X pangkat 2 dikurang 6X ya. Kurang 7 ya. Lebih kecil dari 0. Ya. Kita jawab. Kita tulis ulang soal. X pangkat 2 kurang 6X kurang 7 lebih kecil dari 0. Maka faktorisasinya yang perlu kita lihat berapa bentuk faktorisasinya. Di sini ada X
Sini X, di sini nilainya positif, berarti di sini harus ada yang positif, ada yang negatif. Oke, 7 di sini 1. X kali X, X kuadrat. X kali minus 1, min X. 7 kali X, 7X. Ya kan? 7X dikurang X. Ini agak ada kesilapan nih. Ini harus kita faktorisasikan dulu. Minus 6X. Berarti dia positif 7 kali X, 7X min X. Oh, ini positif. Di sini harus positif nih ya. Positif, ini positif. Jadi kalau nggak salah ya. Karena 7 kali X, 7X tadi, X kali min 1. Berarti min X 7, X kurang X. Jadi positif X 7 kali min 1 min 7. Oke. X tambah 7 sama dengan 0, maka X sama dengan minus 7. X kurang 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Nah, ini karena dia lebih kecil, kurvanya di tengah. Di sini minus 7. Di sini 1. Ya. Karena masih lebih kecil, nggak pakai sama dengan bulat. Kurvanya tidak usah dihitamkan. Ya, hasilnya. Maka HP-nya X di mana X ya. Yang pertama tadi atau yang ini saya hapus dulu biar jangan. Ya. Yang pertama X lebih kecil dari minus 7. Baru yang berikutnya X ya, HP-nya itu lebih besar dari 1. Lebih besar dari 1. Maka X elemen dari bilangan. Oke. Bagaimana kalau dia yang pakai sama dengan? Ya sama saja. Satu lagi saya kasih yang pakai sama dengan. Misalnya ini C X pangkat 2 dikurang X kurang 12 lebih kecil sama dengan 0. Saya jawab. Kurvanya faktorisasinya kita buat. Nih. Di sini X kurang 4, X tambah 3. Ya. Ini lebih kecil sama dengan 0. X kurang 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. X tambah 3 sama dengan 0, X sama dengan minus 3. Nah, kalau di sini, bedanya adalah kita mau bulatin, kita hitamin saja kan. Ini kita hitamin. Yang di sini tadi minus 3, yang di sini positif 4. Kalau pada persoalan ini, tetap kurvanya di tengah, maka di sini hitamkan. Ya kan? Ini hitamkan. Ini dihitamkan. Ini dihitamkan. Kurvanya di tengah.
Ini hitam ya, ada hitam nih. Nah, maka himpunan penyelesaiannya X, ini kurva. X di mana X ini lebih besar sama dengan -3 dan lebih balik. Ini lebih semakin ke kiri ya, semakin ya lebih besar. Nah ini kalau balik ini lebih kecil. Jangan salah. Artinya X di mana X karena dia semakin kemari -3 itu ya semakin kanan. Jadi ya lebih besar sama dengan -3 X semakin kecil ya. X lebih kecil dari 4 dan X elemen dari bilangan lain. Lalu di sini tadi silapnya di mana? X lebih besar maka X juga lebih kecil ya dari 1. Yaitu kira-kira contohnya. Nanti kalau ada yang tidak paham boleh tanyakan ya. Oke, untuk post test ya adik-adik bisa menyelesaikan soal berikut ini. Yang pertama untuk ketidaksamaan linear. Soalnya adalah 10x tambah 12 lebih besar sama dengan 5x tambah 6. Berikutnya ketidaksamaan produk X pangkat 2 kurang X kurang 25 besar sama dengan 20 nih. 20. Saya hapus nih ya.
Sekarang kita lihat dulu ininya. Ya, untuk yang berikutnya adalah X pangkat 2 dikurang X kurang 30 30 X pangkat 2 kurang X kurang 30 lebih besar sama dengan. Oke, ini aja. Ini aja yang kita jadikan soal post-test ya. Nanti post-testnya bisa dikirim ke ke Google Classroom juga. Nanti dilihat di link post-testnya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Itu dari saya.